Langsung saja izin aku mengundang Dewan Juri 1 Indonesia Awards, Rektor Universitas Yarsi dan Guru Besar Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, Profesor Fazli Jalal. Lalu selanjutnya CEO and Founder yang on top, Mas Billy Bun. Silakan Mas Billy. Selanjutnya Head of Corporate Communications Astra, Ibu Windy Riswantio. Dan tentunya penerima apresiasi 1 Indonesia Awards dan juga penggerak Desa Sejahtera Astra Kantrepia, Mas Jamaluddin. Silakan naik ke atas panggung. Boleh tepuk tangan teman-teman semuanya. Oke, baik. Nah, di sini sudah kehadiran para narasumber-narasumber yang inspiratif nih, teman-teman semuanya. Masih semangat untuk mendengarkan talk show-nya? Boleh berikan tepuk tangan? Aku pengen mendengar semangatnya. Oke, baik. Aku ingin menyapa dulu Bapak Ibu yang sudah hadir di siang hari ini sambil kita cek mikrofon kali ya. Oke. Mas Billy apa kabar? Baik, excited banget di sini. Excited banget di Makassar. Udah berapa kali ke Makassar Mas Billy? 4-5 kali. Wah, lumayan ya. Oke. Di selanjutnya ada Mbak Windy, apa kabar Ibu Halo, Windy? Mbak Nita, selamat sore. Sore teman-teman. Mana nih orang Makassar katanya semangat. Sore Nit. Oke, terima kasih Mbak Windy. Selanjutnya ada Profesor Fazli Jalal. Selamat sore Prof. Fazli. Selamat sore Mbak Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Kurang kuat. Selamat pagi. Tepuk tangan semua dulu ya. Dan di ujung ada Mas Jamaluddin. Selamat siang Mas Jamal. Ya, siang. Halo pemuda Makassar. Oke, nah aku ingin sedikit memperkenalkan juga ya ke teman-teman semua. Mas Jamaluddin ini merupakan penerima apresiasi 1 Indonesia Awards di tahun 2017, tepatnya di bidang pendidikan. Dan juga penggerak Desa Sejahtera Astra Kantrepia yang berada di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Boleh tepuk tangannya dong? Jadi Mas Jamaluddin jauh deket Mas dari Goa ke Makassar? Butuh waktu sekitar 2,5 jam atau 3 jam. 2 sampai 3 jam ya. Boleh tepuk tangannya dong buat Mas Jamaluddin. Nah, di siang hari ini kita akan ngobrol lebih banyak ya Mas Jamaluddin terkait programnya dan pengembangan programnya di bidang-bidang lainnya juga. Oke, kalau gitu aku langsung saja masuk ke pertanyaan pertama nih ya. Langsung ke Mas Jamaluddin dulu deh, aku mau tanya-tanyanya ini. Mas Jamal merupakan pendiri Rumah Koran. Namun dengan inisiatif yang tinggi, Mas Jamal juga saat ini aktif menggerakkan Desa Sejahtera Astra Kantrepia. Apa sih yang sebenarnya mendorong Mas Jamal untuk terus aktif berdampak dan meningkatkan literasi terutama bagi masyarakat Desa Sejahtera Astra Kantrepia? Silakan Mas Jamal. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama tentu yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Juri 1 Indonesian Awards yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk kemudian menjadi salah satu penerima apresiasi pada tahun 2017. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, teman-teman yang ada di Makassar, izinkan kami juga bercerita terkait dengan kegiatan-kegiatan kami di Desa Kantrepia, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Goa. Teman-teman pemuda Makassar tentu mengetahui ketika ke Malino
maka Kanrapia ini sudah tidak jauh dari Malino. Kemudian dari Kanrapia ini kami sebagai pemuda berinisiatif untuk kemudian mendirikan rumah baca khusus untuk petani. Nah, dari rumah baca ini kemudian kami melihat bahwa apa yang menjadi potensi di Desa Kanrapia, hal inilah yang mendorong kami dan memotivasi kami bahwa potensi desa yang kemudian ada di Desa Kanrapia tentu perlu disentuh oleh tangan-tangan pemuda, atau kami menganggapnya bahwa siapa lagi yang kemudian bisa memajukan desa kalau bukan kita. Maka dari itulah kemudian kami terdorong bersama dengan pemuda-pemuda desa berinisiatif mendirikan kendaraan bernama Rumah Korang. Nah, dari Rumah Korang ini akhirnya berdirilah Rumah Korang yang kemudian berasal dari kandang bebek. Jadi orang tua saya punya kandang bebek, kemudian saya meminta ke orang tua agar kandang bebek itu ditempeli korang. Akhirnya nilai kandang bebek kami ubah nilainya menjadi rumah baca. Dengan tujuan adalah bagaimana nilai petani biasa menjadi petani luar biasa. Dan akhirnya pada tahun 2017 Astra menjadikan kami salah satu penerima apresiasi. Tetapi di sini Astra bukan hanya sekedar memberikan apresiasi secara seremonial, tetapi pendampingan berkelanjutan, dan akhirnya pada tahun 2021 kami menjadi Desa Sejahtera Astra Kanrapia dan mengantarkan kami untuk kemudian mendapatkan berbagai apresiasi yang lain selain daripada satu Indonesian Awards. Tahun ini juga kami diantarkan untuk kemudian menerima penghargaan Kalpataru. Seperti itu, Kak. Ya, baik. Terima kasih Mas Jamal. Nanti aku juga mau nanya-nanya nih terkait dengan penghargaan Kalpatarunya. Jadi sebenarnya dimulai dari hal-hal sederhana ya, bahkan dari kandang bebek. Bebeknya dikemanain tapi itu Mas Jamal, ya pertanyaanku. Benar ya, bebeknya dikemanain? Dimarahin nggak tuh sama orang tua? Iya, jadi bebeknya sudah terbengkalai sebenarnya. Iya, jadi akhirnya saya meminta ke orang tua bagaimana tempat yang terbengkalai ini dijadikan sebagai rumah baca. Alhamdulillah kegiatan-kegiatan yang awalnya ditunjukkan untuk peserta lokal, anak petani, pemuda tani, petani tua. Alhamdulillah hari ini dengan pendampingan Astra, peserta didik pun dari luar, mulai dari komunitas, dari kampus-kampus, itu berdatangan untuk melakukan studi pertanian di Desa Kanrapia. Wah, keren banget. Boleh tepuk tangannya dong teman-teman semua? Oke, nanti kita akan cerita lebih jauh lagi Mas Jamal, tapi sebelumnya aku mau ke Profesor Fazly. Nah, Profesor Fazly ini merupakan tokoh yang telah lama berkecimpung di dunia pendidikan ya Prof ya, sebagai guru besar. Tentunya sering melihat anak muda yang hebat di dunia pendidikan. Nah, untuk di Satu Indonesia Awards, sebenarnya karakter anak muda seperti apa ya Prof yang paling sering membuat Profesor Fazly ini kagum bahkan terharu sebagai juri Satu Indonesia Awards? Ya, terima kasih Mbak Nita. Jadi kalau kita lihat makronya ada 76 juta pemuda di Indonesia. Kalau kita ambil 1/1000 saja, yang biasanya jago, 1 dari 1000 orang itu biasanya adalah jago-jago yang sudah ada di komunitas Indonesia ini, ada 76.000 orang yang sebetulnya sudah bergerak dalam berbagai kegiatan, baik secara akademik maupun secara praktikal di lapangan. Nah, kalau kami di kampus kan menemukan yang jago teori, jago bersimulasi, mencoba kreativitas. Tapi kita juga melihat bagaimana yang dari bawah. Dia melihat lingkungannya, dia pertanyakan apa yang menjadi masalah di masyarakatnya, dengan empati, dengan kepekaan, dia coba kenapa sampai terjadi masalah tersebut. Dari dia coba kiri kanan, dia lihat kembali ilmu-ilmu yang dia dapat, dia belajar dari lingkungan, akhirnya dia melihat peluang-peluang untuk mencari solusi. Kemudian dia tanya dirinya mereka sendiri, apa yang bisa mereka lakukan? Karena mereka tidak ingin part of the problem, tidak mau menjadi bagian dari masalah, tapi adalah part of the solution. Dia menjadi orang yang mencari solusi. Nah, inilah model-model Pak Jamaluddin ini yang tidak pernah memimpikan untuk dihargai. Tidak pernah tahu bahwa apa yang melakukan itu sebenarnya luar biasa. Tapi Astra mencoba mencari mutiara-mutiara ini dari 76.000 yang potensial tadi. Sampai saat ini kita udah setiap tahun udah dilamar oleh lebih kurang tahun terakhir itu lebih 17.000.
Pak Emil Salim itu pernah mengatakan bisa lebih banyak lagi. Jadi untuk itu kita menghimbau dari adik-adik kita semua, kalau Anda punya ide, jangan ragu-ragu untuk bermimpi. Sekecil apapun, mulai dulu. Atau kalau ada teman-teman yang kita ketahui, baik di lingkungan kita, di kampung kita, yang punya ide-ide yang sebetulnya agak unik, tapi kadang-kadang belum kita duga itu adalah bisa viral secara nasional, tapi sudah unik untuk lingkungannya, ajak mereka untuk dimasukkan ke dalam proses ini. Karena proses ini nanti juga akan memberikan filter yang baik, memberikan juga pendampingan bagi orang-orang yang juga potensial, dan kalaupun mereka juara, mereka tidak dibiarkan begitu saja seperti Mas Jamal, dicarikan apa lagi yang mereka ingin lakukan, dan sektornya tidak hanya di sektor mereka bermula, seperti Mas Jamal bermula di pendidikan, tapi sekarang dia sudah di lingkungan, dia sudah ada Kalpataru di lingkungan, padahal dia mulanya pemenangnya adalah di pendidikan. Dia bergerak di kewirausahaan sekarang, dia mulai masuk teknologi, dan itulah bidang-bidang yang secara sinergis bisa kita lakukan. Jadi saya, Mbak Nita, sangat terharu bahwa sebenarnya banyak anak-anak Indonesia yang luar biasa. Tugas kita adalah menemukan mereka, menurture mereka, memupuk mereka, memberikan fasilitasi, sehingga mereka menjadi yang terbaik di bidang bakat, minat, dan potensinya. Kalau ini terjadi, insya Allah kalau Indonesia dilihat dari angkasa luar, lilin-lilin itu bertebaran dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga sampai Pulau Rote, maka Indonesia itu akan terang benderang. Inilah harapan kita untuk Indonesia emas tahun 1945. Terima kasih, Bu Nita. Boleh tepuk tangannya dong untuk Pak Fasli. Ya, jadi banyak karakter-karakter anak muda yang sebenarnya dari lingkungan sekitar aja ya Pak ya, yang sebenarnya tidak hanya bersumber dari kampus atau hal formal gitu, tapi justru bersumber dari lingkungan sekitar atau akar-akar rumput di lingkungan sekitarnya. Nah, aku mau lanjut dulu nih ke Mas Billy. Yes. Nah, Mas Billy, kalau Mas Billy perjalanan membangun yang on top itu kan tidak singkat dan tidak mudah. Setahu aku juga mirip-mirip ya tahunnya Sama ya umurnya. dengan Satu Indonesia Sama Awards ya. 17 tahun juga ya. Ya, dengan bidang-bidangnya juga yang mirip-mirip gitu. Nah, bagaimana sih sebenarnya Mas Billy membuat yang on top sebagai komunitas atau gerakan anak muda yang positif dan sustain hingga saat ini? Thank you. Excited banget ada di Makassar ngelihat teman-teman, by the way segini full house kita ya hari ini ya. Tepuk tangan buat kalian. Salut ngelihat anak-anak muda pengen belajar, pengen berbuat. Nah, jadi sebenarnya yang barusan saya bilang pengen belajar, pengen berbuat itu yang jadi bekalnya Nit. Jadi yang on top sendiri sekarang ada di 485 kota kabupaten, ada jutaan membernya, yang aktif ada sekitar 150 ribuan anak muda. Ya salah satunya di Makassar. Umurnya juga 17 tahun sama kayak Astra, Satu Indonesia Award. Pilarnya juga sama. Nah, makanya saya suka banget tahun ini terhubung dalam aksi ya. Jadi yang tadi juga Prof bilang dan Jamaluddin juga udah bilang bahwa dasarnya adalah kalau kita mau berbuat tuh jangan cuman ngomong doang, jangan cuman omdo gitu ya. Tapi kita harus ngelakuin dengan aksi. Dan kemudian aksinya juga nggak bisa siapa kita gitu. Kita bukan Superman yang bisa ngelakuin segalanya sendirian. Jadi harus terhubung, harus ngajakin teman-teman gitu. Makanya yang on top bisa sustain selama 17 tahun itu karena kita nggak eksklusif. Saya dari awal selalu bilang ke para pengurus, ke teman-teman di semua daerah, bahwa ketika yang on top mau melakukan program apapun, coba kenalan, coba deketin, coba kolaborasi sama komunitas-komunitas yang ada di daerah tersebut. Gitu. Jadi apakah komunitas itu, organisasi itu ada di kampus, di luar kampus, gitu. Karena tujuan utamanya adalah objektif utamanya adalah untuk berbuat sesuatu dan menghasilkan sesuatu yang positif secara konkret nyata, gitu. Jadi jangan berbuat sendirian. Karena kalau kita ngelihat ada permasalahan, keresahan, selalu bermulai dari situ kan, ya ketika kita membuat sebuah aksi. Nah, tapi kalau kita ngerasa oke, ini keresahan kita, terus kemudian kita ngerasa yang kita sendirian yang harus nyelesain. Waduh, berat banget. Kita harus dengan doa, tapi tetap akan berat gitu. Nah, jadi tipsnya adalah dengan kita terhubung dengan aksi gitu. Kita ajak kolaborasi, yuk bareng-bareng nyelesain masalah yang menjadi keresahan kita bersama gitu. Nah, itulah kenapa akhirnya yang on top bisa ada di
ratusan kota kabupaten. Itu enggak semua programnya, semua aksinya enggak sendirian gitu. Termasuk kayak hari ini. Berapa banyak yang hadir di sini yang yoters banget gitu. Saya rasa lebih banyak yang bukan yoters. Kenapa? Karena memang pada saat ada acara ini, anak-anak yang ontop di Makassar langsung nyebarin informasi ke partner-partner komunitas yang memang mereka selama ini udah terhubung gitu. Makanya akhirnya dimanapun kota yang kita datangin selalu rame gitu. Karena ya terhubung dalam aksi. Jadi kata kuncinya sebenarnya terhubung dalam aksi ya. Iya ini saya contek ini kok. Dan juga tentunya kolaborasi ya Yes. sebenarnya ya yang Yes. terus dilakukan oleh yang on top yang sebenarnya juga berlaku juga untuk para pemuda-pemuda yang punya program untuk mengembangkan programnya tentunya kita butuh kolaborasi gitu Banget. ya Mas. Oke, thank you Mas Billy. Selanjutnya aku mau ke Mbak Windy. Nah, Mbak Windy Satu Indonesia Awards ini kan memasuki usia ke-17 ya, Sweet 17 ya Mbak ya. Boleh diceritakan nggak sebenarnya semangat apa sih Mbak yang diusung Astra tahun ini? Mungkin makna dari terhubung dalam aksi ini dan apa aja pembaruan yang dihadirkan di tahun ini? Thank you, Nit. Teman-teman, saya pengen tahu di sini ada yang sudah dengar mengenai Satu Indonesia enggak? Sebelum tadi ngelihat backdrop di depan kali ya, boleh angkat tangan? Oh, sudah ada beberapa. Ada yang pernah ikut nggak tahun-tahun sebelumnya kirim proposal? Ya, terus semangat ya Mas. Ya, teman-teman jadi menjawab pertanyaan Mbak Anita tadi, Astra ini tahun ke-17, Sweet 17. Jadi kami lahir tepatnya di 28 Oktober 2009. Jadi memang jantungnya dari Satu Indonesia Awards adalah anak-anak muda, teman-teman semua yang ada di sini. Senang banget tadi Mas Billy sampaikan ini full house ya Mas Bill ya. Sorry banget buat teman-teman yang adik-adik yang harus berdiri di belakang ya, karena ternyata antusiasmenya luar biasa. Semoga bawa pulang banyak oleh-oleh hari ini. Tepuk tangan buat yang pegel kakinya berdiri di belakang. Iya boleh di depan ada bangku loh. Monggo silakan ya, feel free aja. Nah, jadi balik lagi 17 tahun, DNA-nya adalah anak muda. Kami melihat bahwa masa depan Indonesia itu ada di anak muda. Ya, tadi Prof. Fasih sampaikan 2045 Indonesia emas. Jadi aku pengen bahas sedikit, kenapa anak muda penting? Anak muda itu penggerak. Yang sudah senior, baby boomers akan pensiun, akan ada masanya, ada pergantian. Dan kami pengen sekali Satu Indonesia Awards ini jadi satu wadah yang memfasilitasi teman-teman semua. Kita tahu ya teman-teman kalau nanam bunga, bunganya mau sebagus apapun bibit itu, tapi kalau tidak pernah disiram air, nggak ada sinar matahari, nggak diajak ngomong, katanya gitu sekarang ya, kalau tanaman ya harus diajak ngomong, dia nggak akan bertumbuh, meskipun bibitnya baik dan tanahnya subur. Jadi surroundingnya mesti membantu untuk dia bisa bertumbuh. Tahun ini yang berbeda apa? Mungkin yang tadi Mas Billy sempat sampaikan, saya nyinggung sedikit ya, terhubung dalam aksi. Waktu kami merumuskan tema ini, kami melihat bahwa di Indonesia ini dan di dunia lah, ide tuh banyak ya teman-teman ya. Apa ide satu hari ini mungkin bikin gelas yang seperti apa gitu ya Mas Billy, Prof. Asli, someone di Afrika, di Amerika, di China, pasti juga mikirin. Karena masalah manusia itu sama sebenarnya, klasik. Tapi pembedanya ada di mana? Kemampuan mengeksekusi itu. Timing, momentum, semua hal mendukung. Jadi kami lihat, oh kompetensi penting. Oh, anak Indonesia jago lah, kreativitasnya luar biasa. Makin diteken ya, makin kreatif. Apalagi netizen ya. Tapi kita lihat, selain kompetensi yang dibutuhkan adalah keterhubungan, akses, koneksi. Itu pentingnya luar biasa. Di Satu Indonesia itu yang kami hadirkan. Orang-orang pakar-pakar seperti Mas Billy di bidang entrepreneur, Prof. Fasli gitu ya di pendidikan, akses ke pemerintahan dan lain-lain, akademisi gitu ya, bahkan di dalam lingkup Astra sendiri, itu yang kami coba bawakan sehingga ide-ide teman-teman bisa dieksekusi dan berdampak. Nah, tahun ini mungkin Mas Jamaluddin ada di sini sebagai contoh yang konkret gitu ya. Jadi semua peserta Satu Indonesia mengikuti Satu Indonesia Award, mengikuti semua babak lah ya. Dan ujungnya kami akan mencari pemenangnya. Nah, pemenangnya ini ide-ide teman-teman nanti akan kami kawinkan dengan Desa Sejahtera Astra. Contohnya Mas Jamaluddin pemenang 2017. Saya kagum loh Mas, berarti udah 9 tahun konsisten loh, nggak mudah gitu ya.
Mudah untuk punya ide, ikut lomba, menang, abis itu gone ya Mas Billy ya. Tapi faktanya masih ada di sini hampir 10 tahun, 1 dekade itu luar biasa. Boleh tepuk tangan buat Mas Jamaluddin ya. Jadi yang berbeda tadi, akses. Yang kedua adalah kita integrasikan dengan Desa Sejahtera Astra. Aku tapi nggak punya desa, Bu. Gimana? Jangan khawatir. Kita akan melihat idenya mungkin diusulin dari teman-teman yang tinggalnya mungkin di kota. Tapi idenya itu relevan banget dengan masalah di desa. Itu yang nanti PR kami untuk mengawinkan dengan teman-teman yang ada di desa. Dan desanya nggak mesti di Makassar loh. Bisa jadi ide dari Makassar, kita kirim idenya ke Pulau Jawa atau ke Nusa Tenggara dan lain sebagainya yang memang membutuhkan. Jadi disitulah mungkin peran Astra ya Nit ya, untuk mensinergikan semua ingredients atau bahan-bahan yang sudah ada itu. Oke, thank you Mbak Windy. Menarik banget ya Mbak, sebenarnya dari satu program disinergikan dengan Desa Sejahtera Astra dan juga ekosistem Satu Indonesia Awards, ekosistem Astra gitu. Untuk semakin berkembang nantinya seperti Mas Jamaluddin yang awalnya di bidang pendidikan, bahkan sekarang berkembang di berbagai bidang dan lingkungannya pun mendapatkan penghargaan Kalpataru. Boleh tepuk tangannya sekali lagi teman-teman? Oke, aku izin lanjut nih, balik lagi ke Mas Jamaluddin. Nah, Mas Jamaluddin tadi juga disampaikan ya berkali-kali berhasil mengembangkan Desa Sejahtera Astra dan juga bahkan mewakili pembicara di ajang COP28 tahun 2023 di Dubai. Jadi Mas Jamaluddin ini udah pernah membawa desanya ke Dubai ya Mas ya, keren banget loh. Dan yang terbaru mendapatkan penghargaan Kalpataru Adia tahun 2026 kategori perintis lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Keren banget nih Mas Jamaluddin. Prestasi-prestasinya untuk desanya ya sebenarnya. Nah bisa diceritakan nggak Mas bagaimana sebenarnya pengalaman membangun kesadaran lingkungan tadi untuk penghargaan Kalpataru di tingkat desa hingga mampu menyuarakan perubahan nih sampai bisa membawa desanya ke Dubai gitu. Monggo Mas. Iya. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan ke pemuda-pemuda Makassar bahwa Rumah Korang ini ketika kami memulai Tempel Korang, program-program yang kami jalankan ternyata dari kandang bebek menjadi Rumah Korang akhirnya menjadi tiket yang kemudian diberikan kesempatan oleh Astra untuk ke Dubai berbicara tentang Desakan Rapia. Nah, hal-hal yang terkait dengan penilaian Kalpataru tadi ketika kita kaitkan dengan Desakan Rapia, maka di Desakan Rapia ini juga memiliki berbagai kegiatan-kegiatan gotong royong yang memang berhubungan dengan lingkungan. Nah, salah satunya itu adalah di Desakan Rapia memiliki gotong royong atau kebiasaan yang disebut dengan akkamisi. Jadi akkamisi itu adalah kebiasaan masyarakat kami di Kanrapia. Setiap hari Kamis mereka berkumpul warganya untuk mengerjakan satu hal yang berhubungan dengan lingkungan. Apakah pengerjaan perbaikan irigasi, perbaikan jalan tani. Untuk saat ini mereka berkolaborasi atau melakukan gotong royong itu pada waktu mereka ingin membuat embung pertanian, ingin membuat kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan, maka melalui Rumah Korang ini kemudian kami melahirkan yang namanya literasi lingkungan. Nah, literasi lingkungan ini kami padukan antara lingkungan dengan pertanian. Nah, apa hubungan antara Rumah Korang atau rumah baca dengan lingkungan dan pertanian adalah potensi Desa Kanrapia sangat subur. Dalam sehari kurang lebih 20 ton sayur mayur yang berbeda-beda itu mampu dihasilkan di Desa Kanrapia dan menjadi salah satu pemasok terbesar di Sulawesi Selatan. Nah, kegiatan-kegiatan kami adalah terkait dengan literasi lingkungan tadi adalah bagaimana kami mengajak dan bersama-sama dengan masyarakat menjaga mata air, membuat embung pertanian, bagaimana kemudian pertanian lebih modern, lebih masuk ke teknologi, misalnya menggunakan sprinkler. Jadi kami selalu bersama dengan masyarakat, katakanlah kami dengan tim di Rumah Korang, ketika petani-petani kita ada di lahan, kami berbaur dengan mereka. Kami minum kopi di lahan, kami makan siang bersama dengan petani.
Jadi tipsnya adalah ketika gerakan yang dilakukan di desa itu tidak boleh ada jarak. Jadi ketika misalnya saya selesai kuliah sarjana, saya tidak merasa bahwa saya sudah sarjana. Saya punya jarak dengan masyarakat yang ada di desa. Tapi malah ketika saya selesai kuliah, saya justru berbaur dengan mereka. Apa yang mereka lakukan di desa, hal-hal yang mereka lakukan justru kami mencoba menggali. Katakanlah akademisi tadi, mereka punya budaya, kemudian ada lagi kegiatan-kegiatan kebersamaan, katakanlah Sikio, Sibalii. Jadi Sikio itu saling memanggil, Sibali itu saling membantu untuk kemudian misalnya pada waktu menanam, pada waktu mereka mau panen. Jadi ada budaya-budaya kebersamaan yang memang bagaimana rumah baca ini untuk menggali kembali dan mempertahankan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Dan melalui Astra, alhamdulillah menjadi tiket kami berbicara di COP28 di Dubai, dan tentunya ini adalah hal yang sangat luar biasa bagi kami bahwa kami tidak pernah menyangka bahwa tempel korang itu bisa menjadi tiket ke Dubai. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ke teman-teman pemuda Makassar bahwa mari kita memulai walaupun hal itu sangat sederhana, walaupun rumah baca kita hanya berlandaskan kandang bebek tadi, teman-teman juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bagaimana mengajak mereka, mengajak masyarakat kita untuk kemudian lebih produktif. Ya katakanlah kami punya visi misi bagaimana memajukan desa dan pertanian. Yang dimana desa kami memang sangat produktif dengan pertanian. Salah satunya kami membuat program katakanlah pertanian organik, bagaimana pemasaran lebih ke digital. Jadi kami mengajak mereka untuk berselfie di lahan, mempromosikan kegiatan-kegiatan pertanian mereka, dan akhirnya terjadi transaksi jual beli di situ. Ada yang posting di FB-nya mereka, pedagangnya pun bertanya, apakah besok saya punya stok untuk kemudian dipasarkan. Akhirnya kegiatan-kegiatan tadi dari lingkungan ke pertanian terus berkelanjutan dan berjalan hingga hari ini. Begitu Kak. Mbak Nita, sebagai juri saya ini kan teman-teman tadi mungkin tanya-tanya rumah koran apa artinya. Jadi sebetulnya tolong ceritain segi Pak Jamaludin ya. Kenapa sampai rumah koran yang sederhana itu bisa jadi daya tarik waktu itu Mas Jamaludin? Apa yang kejadian? Iya, jadi sebenarnya Prof, saya sendiri ini adalah pemuda yang putus sekolah. Kemudian saya sendiri ketika melanjutkan sekolah ke bangku kuliah, saya sendiri juga pemuda yang putus kuliah. Jadi saya putus sekolah, putus kuliah, tetapi saya punya motivasi dalam diri bahwa pendapatan di desa saya cukup tinggi ketika petani melakukan budidaya. Tetapi apa yang saya lalui, saya tidak ingin adik-adik saya atau di bawah saya itu merasakan hal yang sama. Akhirnya saya berinisiatif bersama dengan teman-teman untuk kemudian mendirikan rumah baca dan rumah koran, dan inisiasi ini menjadi rumah baca pertama yang ada di Desa Kandrapia, dan akhirnya pemuda-pemuda maupun anak-anak petani, pemuda tani maupun petani tua menjadikan tempat ini sebagai tempat berdiskusi dan belajar bersama, Prof. Jadi akhirnya mereka seakan-akan memiliki wadah lah untuk kemudian berproses bersama di tingkat desa dengan tujuan bagaimana memajukan desa dan Jadi pertanian. mulanya mereka datang membaca koran itu ya, yang ditempel-tempel itu. Ya, jadi awalnya Prof, tujuan daripada kenapa menggunakan metode koran adalah ketika kita menggunakan metode buku, maka ketika buku itu dilihat mungkin kita akan merasa sampai kapan bisa dibaca satu keseluruhan. Tetapi melalui koran, maka berita-berita itu kan sangat singkat. Dan akan ada motivasi-motivasi yang sangat sederhana yang kemudian mereka bisa tertarik untuk ke sana membacanya. Baik, terima kasih Mas Jamal. Keren banget. Saya mau nimpalin dikit ya, karena gini, seringkali kalau saya keliling Indonesia ketemu anak muda, banyak banget yang punya, banyak banget anak muda Indonesia yang pengen berbuat sesuatu buat negeri ini. Ya, itu harus kita, itu faktanya. Tapi saya ketemu banyak anak muda yang saya mau mengubah dunia, saya mau mengubah Indonesia. Kadang-kadang tuh kayak di awalnya tuh udah mimpinya gede, boleh, nggak salah. Tapi akhirnya ujung-ujungnya jadi dia bingung sendiri. Ini mulainya gimana ya? Nah, yang saya mau timpalin dari ceritanya Mas Jamaludin adalah idenya tuh simpel banget kan. Gitu. Jadi kalau sekarang teman-teman di sini tadi termasuk saya ngedengerin ceritanya yang wah gila keren banget gitu.
sampai sekarang akhirnya ke pertanian, bawa desanya ke Dubai segala macam. Saya yakin teman-teman di sini terinspirasi, pengen melakukan hal yang sama, pengen di reward, pengen dapat pengakuan yang besar, ya. Tapi ingat, mulainya simpel banget. Nah, itu yang saya pengen sadarkan teman-teman di sini, gitu ya, untuk ngedaftar ke Satu Indonesia Award itu nggak usah dengan ide atau perencanaan yang luar biasa mengubah Indonesia gitu ya, tapi dengan keresahan simple as di desa saya tuh ada masalah apa sih? Saya tuh mau ngelakuin apa sih gitu ya. Nanti akhirannya kalau udah dijalanin nanti bisa berkembang kemana-mana gitu. Karena ide yang cuman ide itu nggak akan kemana-mana. Tapi kalau ide udah dijadikan aksi, kita akan ketemu banyak orang. Ya kan? Orang akhirnya bergabung, kolaborasi, di situ tukar pikiran, kitanya sendiri menjadi lebih pinter, kitanya jadi makin ngebuka gitu. Ajakan saya kalau ngedengerin dari ceritanya adalah nggak usah terlalu ribet mikirin mau mengubah Indonesia secara keseluruhan, idenya nggak usah gede banget gitu ya. Karena ide terbaik adalah ide yang dimulai dengan aksi. Oke, terima kasih nih. Udah ditambahin ya dari Prof. Hasli dan Mas Billy. Tapi sebelumnya aku ingin kembali lagi nih ke Prof. Hasli nih. Prof, kan sebenarnya Mas Jamal ini mulai dari bidang pendidikan yang sebenarnya kalau kita lihat pendidikan atau buku itu kan merupakan jendela dunia gitu ya. Yang pada akhirnya sebenarnya dari awalnya di bidang pendidikan Mas Jamal bisa merambah dan mungkin membuka pikiran gitu ya bagi masyarakat setempat gitu ya dari sekedar membaca gitu, membaca dari koran. Nah sebenarnya ada faktor-faktor apa sih Prof? Mungkin dari sisi pendidikan nih yang Prof lihat gitu ya di sisi pendidikan tuh seperti apa sih yang sebenarnya akhirnya bisa membuka mungkin masyarakat desa yang perlu menjadi perhatian juga gitu. Baik Mbak Nita, jadi pendidikan kita itu dibagi 3 ya. Pertama pendidikan formal di jalur persekolahan dari PAUD sampai pasca sarjana. Kemudian ada non formal, kita ikuti pelatihan-pelatihan terstruktur dengan berbagai lama, ada yang jam-jaman, ada yang harian, ada yang mingguan. Tapi dia selalu berakhir dengan sebuah sertifikat, tanda bahwa kita menguasai bidang itu. Itu namanya pendidikan non formal. Kemudian ada lagi informal yang didapat dari interaksi di keluarga, interaksi dengan komunitas, atau belajar dari alam. Nah, Mas Jamal ini beruntung karena dia memiliki 3-3. Dia mencoba bertarung di formal, tapi ternyata nggak gampang, tertati-tati tadi ya, putus sekolah, berulang-ulang, tapi semangat lagi, sehingga nggak menyerah. Tapi dalam proses itu dia mendapatkan pengalaman pendidikan non formal juga, ya Mas Jamal ya, karena keingintahuan. Kombinasi ini diperkaya dengan interaksi beliau dengan masyarakat. Yang informal tadi. Nah yang informal inilah yang sebetulnya yang lebih menyentuh seberapa jauh ilmu itu berguna tidak saja bagi kita, tapi bagi lingkungan kita. Karena orang-orang kadang-kadang tidak mau terlalu formal di dalam menanya. Orang kadang-kadang takut nanti saya diduga tidak tahu. Jadi malu dia. Tapi dalam suasana informal, itu semua berbagi, semua menunjukkan ketidaktahuannya sehingga tidak ada barrier. Nah, alangkah baik kalau ketiga-tiga ini kita sinkronkan. Ada jalur formal untuk bagian-bagian tertentu, ada jalur keterampilan yang harus kita cari dengan cara yang kaya, yang fleksibel, macam-macam, dan itu terbuka luas, apalagi sekarang dengan era digital, dan kita bisa masuk sendiri, membaca sendiri, mensimulasi sendiri, mencek diri, tes sendiri sampai di mana pemahaman kita itu luar biasa sekarang. Tapi saya kira yang bermanfaat adalah masuk ke komunitas dan betul-betul belajar secara informal, tidak masuk dalam 2 jalur yang tadi saya sebutkan. Nah, mudah-mudahan pendidikan di Indonesia untuk lebih kontekstual memang harus berdasar pada problem based learning. Jadi problemnya yang harus kita petakan dulu, tentu sesuai dengan jenjangnya. Nanti untuk belajar, karena ilmu sekarang tidak lagi matematika sendiri, ekonomi sendiri, tapi sudah mingle, sudah bercampur. Jadi karena itu dengan adanya problem tadi, kita membuat project based learning. Jadi project ini ilmu ini ditambah
masuk tanya sosiologinya bagaimana hubungan antar manusia, ekonominya bagaimana, perhitungan matematiknya bagaimana. Itu karena proyek memerlukan itu. Nah, saya kira apa yang dilakukan oleh Mas Jamal ini mulai dari tadi. Buat aja orang lihat-lihat aja dulu. Apa ini, melihat dia gambar. Kemudian mulai baca, mulai dia bertanya ya. Kemudian diadakan diskusi ya Mas Jamal ya. Kemudian apalagi, oh saya butuh buku ini, saya butuh ini. Mulai dialihkan. Jadi on demand. Karena tadi didasarkan problem based learning dan diikuti dengan project based learning. Itu Mbak Dita. Oke, terima kasih Prof. Hasli. Nah ini menarik banget ya sebenarnya dari project based learning ini yang mungkin juga bisa jadi panduan ya mungkin untuk teman-teman mungkin yang masih mencari apa ya kira-kira program-program yang emang bisa didaftarkan yang sebenarnya mungkin bisa berasal dari lingkungan sekitarnya mereka, benar-benar dari apa yang dibutuhkan gitu ya. Mungkin yang tadi nggak terlalu mimpinya terlalu tinggi gitu, cukup dari sekitarnya aja. Nah, aku mau lanjut nih ke Mas Billy nih. Mas Billy, kalau di sini kan kelihatannya anak-anak muda ini pada generasi Z bukan nih? Pada Gen Z bukan sih? Gen Z ya, ini kayaknya pada Gen Z semua nih. Sama lah sama kita. Sama ya Mas Billy Iya, ya? sama. Kalau sama aku sih masih sama. Nah, Gen Z senior ya. Nah Mas Billy, kadang-kadang Gen Z ini kan sekarang terpaparnya tuh dengan apa ya, modernisasi. Banyak banget hal-hal yang di internet gitu ya, mereka terpapar. Nah sementara kalau kayak Mas Jamal gitu, dengan mungkin Satu Indonesia Awards ini, kita tuh fokusnya ke pengembangan desa gitu. Nah kadang-kadang aku denger nih kayak masih banyak Gen Z yang kayak kenapa sih gue harus fokus ke desa gitu. Gue mau lebih daripada desa gitu. Desa lagian gak keren gitu. Nah itu menurut Mas Billy gimana dan gimana cara kita mengubah mindset itu. Karena sebenarnya kan desa atau masyarakat sekitar itu kan juga penting ya untuk pengembangan bangsa Indonesia ya dimulai dari desa gitu. Gimana Mas Billy? Oke, jawaban jujurnya adalah nggak ada yang salah untuk mereka mau berpikir saya mau mengubah Indonesia, saya mau di desa nggak keren, saya pengen bertarung di Jakarta, silakan aja, gitu kan. Tapi kenapa gini? Kalau kita mau berbuat sesuatu yang nyata, berimpact positif yang nyata, gitu, itu seharusnya yang menjadi pegangan kita, bukan soal keren-kerenannya, gitu. Keren, so what gitu loh. Keren tuh cuman kayak kalau menurut saya ngelihatnya kita minta dilihat orang, dinilai orang sebagai keren gitu. Padahal yang utamanya itu adalah bagaimana kita bisa bermanfaat buat banyak orang gitu. Nah jadi nggak ada salahnya kok gitu. Untuk bisa berbuat secara nyata untuk lingkungan sekitar dulu gitu. Saya selalu akan terus ngajakin ke arah situ ya. Jadi sekarang pertanyaan saya deh simple. Kalau tadi pertanyaan Nita adalah berbuat sesuatu untuk desa nggak keren. Sekarang saya tanya, Mas Jamal keren nggak? Coba dijawab. Keren kan gitu. Apakah Mas Jamal ketika memulai ini bilang saya mau berbuat langsung untuk seluruh Indonesia? Kan udah jelas tadi udah diceritain enggak gitu. Ini dari kandang bebek loh. Tadi saya mikir bebeknya dikemanain gitu ya. Nah jadi dari sesuatu yang ketika bikin rumah keren, mungkin di mata teman-teman kalau waktu itu tahu mungkin nggak ngelihat itu keren. Bener kan? Nah tapi begitu ngelihat sekarangnya akhirnya keren. Jadi keren itu bukan dinilai pada saat kita memulainya. Tapi hasil akhirnya tuh kayak gimana sih? Bahkan menurut saya ini bukan hasil akhir. Ini masih berkembang terus pastinya kan? Gitu. Nah jadi keinginan atau niat awal di dalam diri kitanya tuh jangan sampai salah nih. Kalau di awalnya cuman kita bilang saya mau memulai sesuatu supaya dibilang keren, oke? Ketika kita ngejalanin hal tersebut, semua hal yang kita mau jalanin gak ada yang mudah. Kita harus sadar. Begitu gak mudah, terus kalau cuman keinginan adalah dibilang keren, I guarantee hampir 100% kita akan give up. Karena tujuannya untuk dipuji, mencari pujian. Kalau saya yakin Mas Jamal waktu mulai rumah koran, gak mencari pujian, tapi emang benar-benar ini yang saya mau lakuin. Ya udah, orang tua saya cuma punya kandang bebek yang udah terbengkalai, saya mau mulai dulu sebisa saya. Nggak mikirin orang lain bakal bilang, wah keren ya Mas Jamal, kandang bebeknya sekarang jadi rumah koran. Nggak mikir ke situ kan, gitu. Tapi berbuat dengan niat tulus,
pengen berbuat sesuatu, akhirnya jadi berkembang, ketemu banyak orang, ketemu Astra, ketemu Satu Indonesia Award, bisa ke Dubai. Sekarang akhirnya semua yang ada di ruangan ini setuju 100% bahwa Mas Jamal keren. Gitu. Jadi jangan lihat nilai dari awalnya yang saya pengen dibilang keren, jangan gitu. Niatnya tulus dulu, kalau dijalanin sungguh-sungguh, ujungnya bakal keren. Oke, boleh tepuk tangan dong untuk Mas Billy. Mantap banget nih Mas. Jadi emang dari niatnya ya Mas ya, dari niatnya yang mungkin berbuat baik, ingin bermanfaat bagi sekitarnya gitu. Secara nyata. Keren tuh sebenarnya mungkin bonus gitu ya, dan pasti akan keikut sendirinya nanti ya. Kalau dilakuin dengan sungguh-sungguh, ujungnya akan keren hasilnya. Ya, oke. Thank you Mas Billy. Oke, aku ingin melanjutkan ke Mbak Windy nih. Nah, Mbak Windy dari tadi kan kita udah ngomongin tentang anak muda ya, anak muda, Gen Z gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih Mbak Astra tuh menaruh perhatian banget nih kepada anak muda di berbagai daerah di Indonesia untuk mengembangkan desa-desa melalui Satu Indonesia Awards? Thank you Mbak Anita. Mungkin sebelum jawab aku tergelitik menambahkan Mas Billy. Diskusinya seru banget nih. Kalau ada Mas Billy selalu semangat. Aku tadi pas Mas Jamaluddin ngobrol, apalagi tadi ke COP gitu ya, teman-teman, COP itu adalah apa ya, forum di mana leader-leader dunia berkumpul membahas mengenai lingkungan ya. Apa yang akan dilakukan dengan isu lingkungan yang ada saat ini, krisis energi dan lain sebagainya. Ada di sana tuh keren banget, semuanya pakai bahasa Inggris kalau di sana ya Mas ya, itu keren banget dan mewakili Indonesia is an achievement. Tadi saya pikir pas Mas Jamaluddin cerita, Mas Jamaluddin ini memulai dari kekuatan yang dia punya, which is di rumah bebek gitu ya. Seringkali kita kan masih muda-muda, wajar fokus pada aku tapi nggak punya ini, aku tapi nggak punya itu. Saya juga pernah di usia teman-teman. Coba shift fokusnya dengan apa yang kita punya. Kenapa penting? Tadi Mas Billy sampaikan mulai dulu itu your first step itu penting. Kayak kita nih kayak aku pengen jogging 5 kilo sekarang pada lari tapi nggak bisa bangun pagi. Coba paksain sekali. Biasanya itu jadi apa? Terus gitu loh. Memang first step itu susahnya minta ampun. Ya. Jadi mulai dari karena kita perlu cheating sedikit ke kepala kita, mental kita bahwa small win, kemenangan-kemenangan kecil. Ternyata bisa. Jadi kalau kita fokus ke apa yang kita nggak punya, biasanya kita udah lemah duluan. Lemah mental ya, jadi mental ini penentu nih. Jadi jagalah mental kita supaya untuk selalu bertenaga gitu ya. Apinya itu penting. Karena menjadi seorang yang membawa perubahan nih, itu maraton teman-teman, panjang. Mas Jamaluddin makanya saya bilang tadi luar biasa loh, saya pikir-pikir 9 tahun. Itu bukan waktu yang pendek, kalau anak saya baru lahir tuh udah umur 9 tahun. Udah SD gitu kan. Jadi penting sekali untuk state of mind ini dijaga supaya kita bisa maraton jangka panjang. Nah sebenarnya kalau Astra, balik lagi mungkin yang seperti saya sampaikan tadi, Astra ini perusahaan yang teman-teman tahu nggak ya, aku share di sini ya, nanti bisa di Google lah. Astra itu punya filosofi namanya catur dharma, teman-teman. Ya, bisa di Google, ada kok banyak di dosen-dosen, HRD segala macam di kampus-kampus sering dibahas. Dharma pertamanya adalah membawa manfaat bagi bangsa dan negara. Ya, itu dharma nomor 1. Bukan nomor 2, bukan nomor 3, bukan nomor 4. Ya. Jadi pada dasarnya waktu Astra berdiri, selain kita mencari mengembangkan bisnis, menciptakan lapangan kerja, dampak ekonomi, dampak sosial, cita-citanya adalah memang grow with the nation. Dan kita lihat anak muda butuh satu platform yang khusus, eksklusif buat anak muda, karena nature-nya berbeda gitu ya, semangatnya berbeda, mekanisme yang berbeda, maka dari itu kita ciptakanlah Satu Indonesia Award. Dan alhamdulillah kami bersyukur 17 tahun bukan waktu yang pendek ya, Mit. Kita bisa sustain bersama-sama, Prof. Fasli udah 16 tahun jadi juri, Mas Billy juga yang on top sudah menjadi partner kami sekian belas tahun untuk sama-sama membangun. Intinya adalah komunitas ya. Satu Indonesia Award saat ini kita punya 16 sampai dengan tahun lalu teman-teman udah ada 792 teman-teman seperti Mas Jamaluddin. Mas Jamaluddin ini entah nomor keberapa ya Mas ya. Yang kami terus bina. Ada kopi daratnya, ada bootcamp, training, kita langsung turun ke desanya, bertemu muka, bawa pakar dan lain sebagainya.
Sehingga komunitas ini yang kami rasa penting banget. Kebayang ya, biasanya kalau kita punya hobi, supaya hobi kita sustain, kita join lah ke komunitas. Kalau pengen tips, kalau pengen lari, continue gitu ya, nggak cuman sesaat viral doang, join komunitas. Sabtu Minggu ada yang, ayo cepet kumpul jam 6 pagi, jam 5 pagi. Begitu juga dengan Satu Indonesia Award. Jadi hopefully semoga ini menjadi terus membawa manfaat bagi anak muda di Indonesia. Itu aja nih. Thank you Mbak Windy. Boleh tepuk tangannya teman-teman semua. Oke, aku langsung lanjut ke Mas Jamaludin lagi nih. Nah, Mas Jamal mungkin boleh nggak Mas diceritakan sedikit nih perjalanan awalnya mengikuti Satu Indonesia Awards nih seperti apa pada waktu itu supaya teman-teman mungkin terbayang gitu ya harus daftar kemana atau lewat mana gitu. Dan perubahan-perubahan apa sih Mas yang terjadi ya mungkin selain tadi dampak-dampak yang mungkin dirasakan oleh masyarakat sekitar dengan programnya Mas Jamaludin. Iya, jadi kalau saya sendiri mendaftar Satu Indonesian Awards itu pada tahun 2016. 2016 itu saya mengambil kategori lingkungan. Nah, tapi pada waktu itu mungkin rezekinya belum dapat. Tapi saya tidak putus asa, saya tetap melihat posisi kegiatan-kegiatan daripada Rumah Korang itu kuatnya di mana. Jadi teman-teman ketika ingin memilih kategori apa tentu pelajari dulu apa yang kemudian menjadi kegiatan-kegiatan teman-teman yang paling kuat. Maka pada tahun 2017 kami kembali mendaftar Satu Indonesian Awards dan alhamdulillah menjadi salah satu penerima. Jadi di sini rasa putus asa, semangat untuk terus melangkah itu yang kemudian perlu tertanam dalam diri kita. Dan perubahan-perubahan setelah kami mendapatkan Satu Indonesian Awards itu selain daripada gerakan-gerakan literasi tadi, akhirnya dengan adanya mentor-mentor yang memang sudah diberikan oleh Astra untuk membina kami, akhirnya kegiatan-kegiatan itu lebih kuat dan lebih bervariasi. Katakanlah dari gerakan literasi dasar yang kemudian menjadi gerakan Rumah Korang dan akhirnya menjadi Desa Sejahtera Astra, akhirnya ada 4 pilar. Ada pilar pendidikan, lingkungan, kesehatan, dan kewirausahaan. Dan kegiatan-kegiatan yang tadi kita diskusikan, bagaimana sih perjalanan dan perkembangan Rumah Korang. Nah, seiring berjalannya waktu, Rumah Korang terus melakukan kegiatan berbagi. Jadi Rumah Korang melalui literasi dasar yaitu berbagi edukasi, yaitu baca tulis dan lain sebagainya. Tetapi Rumah Korang melihat bahwa literasi di sini yang sebenarnya adalah membaca potensi alam Desa Kanrapia. Maka kami lahir untuk kemudian berbagi alat-alat pertanian, memfasilitasi petani, misalnya berbagi cangkul kepada petani, berbagi caping kepada petani. Caping itu penutup kepala untuk petani. Kemudian berbagi 1000 pupuk organik ke petani. Kemudian terbaru melalui Astra, kami juga berbagi traktor ke petani. Jadi banyak hal yang kemudian disupport oleh Astra untuk kemudian kami bersama dengan petani untuk memberikan mereka semangat. Jadi satu, literasi dasarnya adalah berbagi edukasi. Kedua, berbagi alat pertanian. Yang ketiga adalah berbagi informasi tentang Desa Kanrapia. Apakah tentang penanaman, tentang pemasaran. Dan terakhir adalah kami berbagi sayur ke 100 panti asuhan yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi dari semua kegiatan berbagi ini kami mencoba bagaimana gerakan literasi dasar Rumah Korang mencoba mengantarkan petani Desa Kanrapia itu sejahtera dunia dan akhiratnya. Karena kami ingin bagaimana mereka juga produktif dari budidayanya, tetapi setelah mereka kemudian bisa panen, mendapatkan pendapatan yang lumayan tinggi, kami mengajak mereka untuk bersedekah sayur kepada panti-panti asuhan yang ada di 4 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kabupaten Goa, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Maros. Dan alhamdulillah patungan dari masyarakat Desa Kanrapia itu mampu terkumpul lebih dari 100 ton yang kemudian didistribusikan di Sulawesi Selatan. Izin aja ya. Oke, jadi kita semua setuju ya apa yang dilakukan sama Mas Jamal keren ya.
kita hari ini datang ke Makassar untuk memperkenalkan Satu Indonesia Awards. Kita ke sini pengen ngajak dan kita berharap, Astra berharap, kita Dewan Juri juga berharap bakal banyak yang mendaftar dari sini dan hopefully yang juara dari sini. Ya, itu harapan kita, ya. Nah, Mas Jamal, saya ada pertanyaan buat Mas Jamal. Kalau sekarang ini kan yang udah dilakukan kita semua di sini setuju keren, ya kan? Pertanyaan saya satu. Waktu dulu tahun 2016, kenapa pede untuk mendaftar ke Astra? Terus kemudian gagal lagi. 2017 masih tetap pede, punya percaya diri untuk ngedaftar lagi. Gitu. Kenapa saya nanya ini? Karena saya yakin di sini banyak yang mungkin sudah melakukan hal nyata, tapi ketika diajak kemudian mereka mungkin ngebandingin nih. Mungkin mereka bilangnya, aduh tapi yang saya lakukan kan nggak sekeren rumah koran. Aduh saya kalau nanti ngedaftar nggak diterima gimana. Jadi kayak udah overthinking, malu duluan gitu. Nah pertanyaannya adalah apa yang Mas Jamal bisa utarakan, share ke sini. Dulu waktu kenapa sih bisa pede gitu. Idenya kan dulu belum sekeren sekarang gitu. Silakan. Ya, terima kasih Pak Billy. Jadi kami berpikirnya seperti ini. Siapa sih kami yang ada di desa? Tanpa disupport oleh kekuatan besar yang katakanlah kekuatan besar dari Astra. Jadi kenapa tidak kami mencoba untuk kemudian menjadi bahagian daripada Satu Indonesian Award. Nggak takut gagal, nggak takut ditolak. Jadi kami mencoba memperkenalkan program-program yang kami jalankan. Walaupun pada waktu itu kami memilih pilar lingkungan atau bidang lingkungan. Walaupun sebenarnya kegiatan-kegiatan pendidikan dan lingkungan itu sebenarnya berpaduan. Tetapi kami merasa bahwa apa yang coba kami ambil, langkah yang coba kami ambil adalah langkah untuk kemudian langkah ini lebih besar. Karena ketika saya bergerak sendiri tanpa kolaborasi dan didukung oleh kekuatan besar dari belakang, maka kami bukan siapa-siapa. Karena Astra melihat bahwa menemukan lilin-lilin bangsa, kalau misalnya kami sebagai lilin yang ada di desa, itu tidak didukung oleh Astra, tentu lilin itu akan habis juga. Jadi kami tentunya menginginkan adanya kekuatan-kekuatan yang kemudian bisa menopang kami dan akhirnya melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih menyebar. Oke, jadi dari awalnya Mas Jamal sudah berpikirnya gini, nggak takut gagal, so what kalau misalnya gagal, tapi lebih kepada didorong, saya mau melakukan ini besar dan saya butuh bantuan, ya gitu. Ya. Jadi kalau ya udah saya daftar aja, coba aja dulu gitu. Ya, siap. Gitu ya. Oke. Ya, jadi waktu saya belum ada di list nama itu, saya berpikirnya berarti kegiatan-kegiatan saya ini perlu diperbaiki, perlu ditingkatkan. Akhirnya tahun berikutnya saya mempelajari, oh ternyata saya kuatnya ini di pendidikan, tapi pendidikan larinya ke lingkungan. Akhirnya alhamdulillah pada waktu itu sudah menjadi salah satu penerima Satu Indonesian Award. Oke, nah ini makasih ya pekerjaan aku sudah dibantuin Mas Billy. Oke, sekarang gini, berapa banyak dari kalian yang pengen suatu hari dibilang keren dan bisa duduk di panggung seperti Mas Jamal? Angkat tangan. Oh, belum semua ya? Kok belum semua? Oke, it's a good start. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Nah, yang terutama yang angkat tangan, yang pengen dibilang keren, pengen suatu hari diajak sama Astra duduk di panggung, sharing, artinya kalian harus daftar, ya. Dan kita semua di sini, saya kebetulan diajak roadshow-nya ke Makassar kan, bukan ke kota lain kan. Jadi saya berharap yang menang tahun ini harus dari Makassar. Nah itu. Nah sebelum menutup sesi talk show kita kali ini, sudah tidak berasa ya diskusinya kok kayaknya seru banget nih. Apalagi aku dibantuin Mas Billy dan Prof. Fasli juga nih tadi nanya-nanya. Mungkin aku mau minta closing statement ya dari para narasumber kita. Mungkin boleh dimulai dari Mas Jamaluddin, seperti pesan-pesan apa sih yang mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman di Makassar ini? Silahkan Mas. Iya, jadi kalau saya sih dari generasi muda, saya ingin menyampaikan bahwa kita mulai saja. Apapun tanggapan masyarakat atau orang lain, kita memulai selama kegiatan itu bersifat positif. Jadi kita melangkah dari langkah step by step, arahnya, tujuannya kemudian pasti akan kita capai. Jadi melalui kegiatan kami, alhamdulillah pendampingan Astra itu
menjadikan desa kami memiliki 3 identitas. Pertama sebagai desa sejahtera, yang kedua sebagai kampung sayur, dan yang ketiga adalah kampung iklim. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa memulai dari hal kecil itu adalah langkah yang sangat nyata dan akhirnya akan membawa sebuah perubahan yang besar. Gitu. Oke, thank you Mas Jamal. Silakan dilanjutkan Pak Iya. Fasli. Baik, untuk teman-teman coba petakan diri. Pertama yang sudah punya kegiatan dan ingin mendaftarkan. Jangan ragu-ragu, daftarkan aja dulu ya. Yang kedua, mungkin teman-teman punya pengetahuan tentang yang lain. Apakah di satu kota atau satu kampus atau di tempat lain karena kita berhubungan dengan mereka. Rasanya pantas untuk kita usulkan. Itu kategori kedua, mengusulkan orang lain. Yang ketiga, yang sudah punya kegiatan tapi mungkin masanya belum atau kecanggihannya belum setara dengan kriteria, ditambahkan, diperkuat, ditingkatkan intensitas maupun mutunya. Sehingga tahun depan mungkin bisa diusulkan. Dan yang terakhir, yang belum punya ide, mudah-mudahan dengan melihat apa yang kita adakan hari ini dan nanti masuk ke website Astra, itu 700 orang yang sudah jadi pemenang itu bisa lihat profilnya seperti apa. Mudah-mudahan yang belum melakukan apa-apa terinspirasi sehingga mulai mikirkan saya akan memakai jalan yang mana. Dan mudah-mudahan Anda nanti akan menjadi orang-orang yang tadi menjadi lilin-lilin yang menyadari Indonesia sehingga Indonesia emas itu bisa dicapai. Selamat berjuang. Terima kasih. Thank you Prof. Silakan Mbak Windy. Iya, aku mungkin sharing 2 hal ya, itu quote. Yang pertama, dari sini aku pengen highlight, komunitas tuh penting banget teman-teman. Jadi pulang dari sini, carilah komunitas sesuai dengan hobi masing-masing. Karena siapalah kita sendiri untuk bisa terus menjaga semangatnya ya, dan kita butuh orang lain untuk berkolaborasi, jadi komunitas. Yang kedua, aku cuma pengen bilang, jangan takut buat gagal. Pengalaman pribadi saya yang tentu saja sering mengalami kegagalan. Saya merasa bahwa kegagalan itu cuma 2 hal. Ini mengenai mindset. Either you melakukan sesuatu itu 2 hal. Either you win or you learn. Ya. Jadi kan kegagalan tadi seperti Mas Jamaluddin buat belajar. Apa yang kurang kemarin? Percayalah masih ada pintu. Kayak pintu Doraemon, banyak kok pintu itu. Jangan baper, down karena ditolak 1. Masih banyak pintu-pintu Doraemon lainnya. Jadi itu aja ya, mentalnya masih dijaga. Thank you. Oke, thank you Mbak Windy. Silahkan dilanjutkan Mas Billy. Oke, kalau menurut saya pesan saya buat kalian adalah jangan lewatin kesempatan ini. Karena menurut saya Satu Indonesia Award itu bukan cuman semata sebagai lomba. Ya, jadi kalau di luar sana banyak yang namanya kompetisi. Mau dibalut dengan program apapun namanya, banyak namanya ujung-ujungnya cuma sebuah kompetisi. Di mana begitu udah menang, dapat award, dapat whatever prize gitu, hadiah, and that's it. Udah that's it gitu. Kalau Satu Indonesia Award, kalau sampai kalian nanti menang, itu justru menjadi titik awal perjuangan kalian untuk mencapai sesuatu yang lebih besar lagi. Persis yang tadi Mas Jamal bilang gitu, bahwa ketakutan dia untuk gagal, aduh nanti kalau saya daftar gagal nggak diterima segala macam, itu kalah jauh sama harapannya Mas Jamal ketika saya nanti siapa tahu menang, saya akan bisa sampai ke Dubai gitu. Ya, nah jadi jangan lewatin kesempatan. Ini bukan lomba yang cuman saya menang juara, enggak gitu. Satu Indonesia Award udah dilakuin 17 tahun. Jadi kalau buat saya orang Jakarta yang kenal sama korporasi ya, banyak korporasi di Jakarta, biasanya ganti komisaris, ganti direksi, itu programnya selesai tuh, ganti tuh, dimatiin. Ya, direksi baru keluarin program baru lagi. Astra dari tahun 2009 udah ngelakuin ini, ganti komisaris, ganti direksi, jalan terus. Sampai akhirnya buktinya udah nyata. Mas Jamal di sini ketika menang tahun 2017 ya. 2017 merasakan hasilnya benar-benar. Kenapa? Karena bukan cuma menang, Astra bukan cuma menang ngasih prize, ngasih hadiah kemudian bye-bye, silakan berjuang sendiri. Enggak. Justru dia menjadi bagian dari 700 pemenang, terus diayomin, terus diperhatiin, ya kan? Terus kemudian dikoneksiin
dengan Desa Sejahtera Astra dan seterusnya gitu. Jadi kalau kalian benar-benar saya pengen mengubah Indonesia, saya pengen mengubah dunia gitu ya. Nah, daftarin, nggak usah takut gagal. Syukur-syukur kalian yang menang, nanti kalian akan terus dimentorin sama Astra. So jangan lewatin kesempatan ini. Oke, thank you. Boleh tepuk tangan teman-teman semua untuk para narasumber kita yang sudah membagikan banyak sekali inspirasi-inspirasi dan diskusi yang seru banget nih di siang hari ini.